Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Engkau melihat kami berkumpul. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bicaralah Engkau dalam setiap firman-Mu. Ajari kami untuk tetap setia mengiring Engkau. Dan ajari kami untuk tetap tinggal diam bersama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami masuk di dalam firman-Mu dan menembusi seluruh hidup kami. Dan Engkau menerangkan tentang penabur. Ajari kami untuk taat dan mengenal pribadi-Mu. Karena di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23 itu menerangkan perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan, biarkanlah kami duduk diam, membuang beban, melepas pikiran-pikiran yang penuh, dan duduk belajar untuk melegakan hati. Sekalipun kami capek, sekalipun kami lelah untuk berjuang sehari-hari, hari ini Engkau yang bicara. Berfirmanlah, dan biarlah kronologi firman-Mu tentang penabur ini kami dengar. Dan biarlah mata rohani kami juga menyaksikan bahwa Engkau ajaib. Engkau menerangkan dengan kasih di dalam film yang pendek ini. Kami juga siap untuk menyaksikannya. Demikian juga hamba-Mu yang akan menerangkannya. Kuduskan, pakai lidah bibir hambanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan memberkatinya. Dan izinkan kami tetap berdiri untuk menghormati firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayat yang ke-1 sampai dengan 23. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu penabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus,
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melengkat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Ketika setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera pergi dan melupakannya. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindas dan penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, dan kami akan menyaksikan film yang pendek tentang penabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Behold, the sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth.
And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit. Some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Why speakest thou unto them in parables? Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Therefore I speak to them in parables. Because they seeing, see not. And hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Beri kemuliaan pada Tuhan saya. Puji nama Tuhan dan terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini sangat baik dan sangat berharga buat kita. Kenapa? Karena hidup kita ini harus tahu bahwa kita itu seperti benih, saudara. Dan penabur itu adalah firman. Dan kita tahu firman yang diberikan kepada kita itu akan pasti berbuah, dan itu seturut kehendaknya. Dan kita akan lihat gambar dulu, saudara, penabur. Saya akan terangkan buah yang ada di sebelah
kanan. Jadi kalau sudah lihat di sebelah kanan, mengapa saya menggambarkan tentang pohon yang penuh dengan macam-macam buah. Saudara tahu bahwa hidup manusia itu ketika kita menjadi anak Tuhan, saudara, Tuhan itu akan memberikan hasil yang sesuai dengan takaranmu. Dan setiap manusia itu akan mendapat berkat. Dan berkat itu pasti tepat pada waktunya. Kalau itu kehendak Tuhan. Makanya di sini ada yang buah apel, anggur, jeruk, dan segala macam buah-buahan yang ada di situ. Itu menggambarkan tentang hasil dari kehidupan kita menjadi satu dengan Tuhan, dan buah-buah itu datang dari Tuhan. Jadi kita tahu, saudara, bahwa pohon itu adalah pohon kehidupan, saudara. Pohon itu adalah kehidupan kita. Sekarang bagaimana Tuhan ingin merancang dan memprogram manusia itu berbuah lebat seperti ini. Dan Tuhan memberikan beraneka ragam berkat. Apa aja? Kesembuhan, kesehatan, pemulihan, persatuan, kasih, panjang sabar. Itu semua adalah datang dari Tuhan. Adalah buah-buah yang Tuhan ajarkan dan memberikan kekuatan pada kita. Kemudian kita lihat sebelah kiri, saudara. Mengapa ada pohon yang ular melingkar besar dan dia siap memakannya? Selama pohon kehidupan kita itu menjadi milik Tuhan, maka iblis tidak akan memakan buah-buah yang Tuhan berikan pada kita. Tapi selama kita tidak mengenal firman-Nya dan tidak mengerti, nanti akan saya terangkan penabur itu, saudara. Saudara ada di bagian mana itu? Saya akan terangkan lebih dulu yang gambar ini, bahwa pohon itu dilingkari dengan ular, ya. Itu tanda setan itu menguasai pohon kehidupanmu, sehingga buah satu protol, buah mau berbuah lagi tidak jadi, mau berbuah lagi sudah berbuah matang, mau matang dimakan. Itu intinya seperti itu. Jadi penggambaran ini saudara harus paham, ya, bahwa hidup manusia, pohon kehidupan kita tuh harus tinggal di dalam akarnya tepian sungai kuasa dan kasih Allah. Ya, itu ada loh lagunya, saudara. Suatu saat kita akan belajar. Sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan lebih dulu. Saudara, seorang penabur itu ada 4 bagian, saudara. Dan saudara perhatikan apakah di antara 4 bagian itu, apakah saya salah satu dari antara biji-bijian yang tinggal ditabur oleh penabur itu. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, di dalam arti yang pertama, saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kepada setiap orang yang mendengar, artinya adalah kepada setiap orang yang mendengar firman dengan kerajaan surga, tetapi dia tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Intinya adalah mengapa iblis itu mengambilnya, si jahat itu merampasnya. Karena kita ini sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah pelayanan, mungkin kita sudah mengikuti jalur Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak ngerti-ngerti. Itu diumpamakan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Tahu kebenaran, tapi tidak ngerti-ngerti. Nah, tapi aku kan sudah ngerti, katan Ibu Diti suruh puasa, katan suruh ngurapin gitu. Nanti kalau disuruh apa ya ikuti aja, pelepasan ya pelepasan. Loh, kalau saudara cuma mengikuti aja, berarti saudara tidak ngerti-ngerti, ya percuma. Saudara tidak tahu apa arti berbuah di dalam Tuhan itu. Saudara mau maju? Mau kan? Saudara mau masuk dalam masa depan yang cemerlang? Mau kan? Kalau kita mau, berarti kita harus belajar. Apakah benih di dalam firman Tuhan yang saya dengar tiap hari itu, apa bisa masuk gitu? Bukan masuk didengar, tapi masuk didengar, dicerna di dalam pikiran kita, dan masuk di dalam hati.
Bukan seperti murid Tuhan Yesus waktu itu. Mengapa kamu guru ngasih perumpamaan? Tidak perlu, nggak bingung kasarnya gitu ya. Itu kan membingungkan. Akhirnya Tuhan menerangkan. Dari situlah murid Tuhan mengerti. Nah, demikian juga hari ini. Tuhan itu selalu memberikan penaburan itu bibit unggul yang betul-betul sudah wujudnya kasarnya ini unggul dan berbuah pasti. Itu intinya. Penabur itu adalah Yesus. Yesus itu memberikan janji-janjinya, memberikan firman-nya itu selalu ya dan amin. Sekarang tinggal bibit itu tinggal di mana dan jatuhnya di mana. Kalau kita hanya mendengar toh dan kita tidak mau melakukannya, ya sama seperti bibit yang jatuh di pinggir jalan. Apakah saudara seperti itu? Nah, kalau saudara seperti itu merasa iya ya, aku kayak gitu, mari kita selesaikan ya. Mumpung tanggal 20 Mei itu kan kita kan mau masuk pemberkatan besar-besaran, saudara. Seluruh keluarga, ekonomimu, kesehatan keluargamu, semuanya dalam jaminan Tuhan dalam pementerian. Ayo siapkan hatimu. Jangan kita menjadi benih yang tinggal di pinggir jalan. Nanti iblis merampasnya, akhirnya kita jadi iri hati. Itu loh orang jahat, kok bisa hidup ya? Itu loh orang jahat, kok bisa kaya ya? Nah itu bisa. Kenapa? Karena kita ada bibit yang Tuhan sudah kasihkan unggul, tapi jatuhnya di pinggir jalan. Hingga akhirnya iblis merampas, kita tidak puas. Hati-hati. Selama kita ikut Tuhan, tidak boleh ada tidak puas. Selalu kita puaskan hatiku Tuhan dengan urapan, puaskan hatiku Tuhan dengan kasih sayang. Ketika saya pelayanan saudara, tak kira kalau di suatu tempat ya, sudah katakan Jakarta aja, saya enak lah, wah di hotel apa. Ternyata saudara, saya ada di suatu tempat yang sempit dan orang bilang tuh bukan desa, pemukiman, dan itu harus jalan jauh sekali, sedangkan kaki saya itu bengkak sebelah kanan. Jadi kalau jalan pincang-pincang saudara. Dan yang saya jalani itu adalah jalan yang terjal. Jadi kalau saya jatuh, ngelundung atau jatuh, bablas saudara. Jadi saya harus hati-hati, sedangkan orangnya ngomong terus saudara. Jadi gimana sih? Separuh mikir ke situ, separuh melihat jalan. Kalau saya memiliki bibit benih yang di pinggir jalan, mungkin saya ngeresuloh ya. Aduh, aku pelayanan kok kayak gini gitu. Tapi saya mau belajar. Kita harus belajar apa adanya. Ya sudah, kita lewati aja. Sudah baru duduk saya. Sini. Ada apa? Ini koma. Kunja. Baru udah bunyi kruk. Kita mau tumpang tangan. Sebentar ya, dokternya datang. Oh ya, tak tunggu ini di desa kayak gini ada dokter. Lama 1 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 8. Kruk. Dari pagi saya belum makan, saudara. Masa saya bilang, saya belum makan loh. Nggak mungkin saya tahu bahwa saya ingin pun kehidupan saya ini betul-betul sesuai dengan Tuhan. Itu saya belajar. Akhirnya saya diam. Tuhan, apa yang saya lakukan? Cepetan selesai. Tidak, sudah. Kita tidak boleh merintah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Tuhan hanya berkata apa? Pujiin aku. Dengan cara apa? Dengan perumpamaan. Saya tahu ada kupu-kupu kecil. Saya ini, jempol saya. Kuning mananya. Hinggap di rambut saya. Kaget saya. Udah binatang apa ulet nempel. Kok ada sayapnya. Saya ditengok. Dia terbang, mungkin tidak mata saya jadi terbang. Balik lagi saya di depan saya. Keliwar. Jadi kan lama-lama kan pengen megang. Pikir kan gitu ya. Ganggu aku kan itu. Mungkin kamu berbulu gitu kan. Takut saya. Nanti jadi ulet apa. Bagaimana jatuhnya sesuatu. Saya bilang. Saya kejar gini, saya suruh pergi. Tempat muter-muter ke saya terus. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, iki ada rohnya. Jadi saudara ya, kadang kita tuh punya imajinasi, tahu ya, punya
punya halusinasi. Begitu kita diem-diem di rumah, ada sesuatu protes, ibu setan yang jalan. Apalagi kalau tadi sedang ngomong-ngomong, ada orang bunuh diri gentayangan, ngomong kamu kira dewean, ya, sehingga aku tak beri bakso sih ya, di mana, lama-lama, aduh di depan situ loh, dia di atas, dia di bawah, baru bunyi keren, kan gitu sudah takut. Saya juga seperti itu, bukan takut, tapi saya merasa bahwa ini ada sesuatu kah? Tuhan, apa yang terjadi? Dan berkata apa? Risunama, haleluya, haleluya, haleluya. Itu suara apa tuh? Dan mati saya bingung. Ada nyanyian maghrib sudah. Bayangin maghrib, malam-malam. Kok ada nyanyian? Tak lihat 8:30. Tak tengok kiri kanan, sepi semua. Haleluya, haleluya. Loh, kok aneh ya? Suara itu dari mana kok dekat sekali? Ternyata Tuhan tunjukin, aku beri kamu kuasa untuk melihat dan mendengar suara binatang. Lihatlah kupu itu terbang ke sana ke sini memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Loh Tuhan, lek kupu lah iso terbang di dalam hati saya, tapi Tuhan tahu. Tuhan itu melihat pohon kehidupan kita itu bertanya, dijawab sama Tuhan. Sama seperti murid Tuhan Yesus, pohon kehidupannya tidak tahu. Mengapa kamu kasih perumpamaan, guru? Diterang. Tuhan terangkan. Lihat, kupu ini baru pindah. Masa Tuhan kupu kok pindahan gitu ya? Gak manusia tok, ternyata kupu ya pindah. Hanya dia yang ngomong saya, iya hambaku katanya. Dia terbang. Ya hambaku. Soalnya tempat rumahku itu dirobohkan sama manusia dan diinjek-injek sama kucing, sama binatang lain. Di tempatku itu banyak binatang. Aku itu tidak punya rumah. Akhirnya aku tinggal jalan terus. Kok aku seneng ya di sini damai. Nah, kalau orang bilang kalau kita punya insting apa-apa ya diajarkan, ada kupu di rumah berarti itu orang mati, gitu, betul enggak? Loh, kan kita kan terbawa toh, wah kupu ini hitam apa kupu apa, gitu sudah tanya, loh ini kupu kuning, oh boleh kupu kuning enggak tahu, kan gitu saudara. Nah kita juga berpikir itu, masa ya kupu kok bisa pindah tuh? Akhirnya dia bilang, aku dari jauh, tapi sayapnya ini sudah mulai lunglai. Makanya kan saya nempel ke rambutmu, karena aku pegangan rambutmu. Lu kok saya naik, gak permisi, kasarannya gitu. Tapi itu kan kehendak Tuhan supaya saya bisa bicara. Dan kupu itu terbang makin jauh. Sudah ya, aku mau cari tempat karena aku ngantuk. Itu sudah cari tempat tinggi, makin tinggi. Di situ ada pohon tinggi, tempat tinggi, hilang sudah di dalam kegelapan. Akhirnya saya berpikir, ya, kupu itu tidak pernah mengeluh bisa haleluya, haleluya. Kenapa saya tidak bisa? Tuhan pakai kupu itu untuk menyanyi, saudara. Bukan semua kupu menyanyi, saudara, tapi kan waktu itu Tuhan izinkan. Tuhan bisa memerintah segala macam. Ikan paus, jangan bawa makan siapa? Siapa yang dalam? Jangan dimakan, ya. Keluarkan nanti 3 hari ya. Ikan paus ya Allah, betul enggak? Itu perintah Allah. Sama kupu itu juga pasti diperintah oleh Allah supaya saya terhibur. Demikian dengan kejadian itulah pohon kehidupan saya makin kuat. Oh ya, saya harus kuat. Tahu saudara jam berapa selesainya? 9:30 malam. Dia seger, saya kumus-kumus. Dia sudah disabini semua mandi-mandi, saya yang belum mandi. Jadi saya, mari silakan pelayanan. Tuh, semua cantik, semua tampan, semua pakai baju kena-kena. Saya sing kumus-kumus dari pagi sudah. Masa saya marah? Saya harus belajar. Saya tidak mau punya bibit, punya ajaran Tuhan, terus kok gini Tuhan, saya tidak mau bibit saya tinggal di tepian jalan, saya tidak mau nanti dirampas oleh iblis kebal.
Saya bilang, iya, mari. Maaf ya ibu, pasti capek dalam hati saya. Nah kamu capek, gak ngerti. Ya, mungkin sudah. Tapi saya bilang tak buang. Enggak, saya tak capek, senyum aja gembira. Itu namanya kita memiliki pohon kehidupan, belajar untuk betul-betul bibit kita di tanah yang subur, menerima keadaan apa adanya. Kemudian saudara, yang kedua, saudara perhatikan di sini perumpamaannya supaya saudara tahu bahwa hidup manusia itu beraneka ragam, saudara. Yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu segera menerima dengan gembira. Sebagian, maaf ya saudara, karena tanahnya tipis, maka ketika matahari terbit, layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi tanah yang di batu-batuan ini saudara adalah tanah yang tidak ada sesuatu kekuatan, akar kepercayaan kita itu tidak ada, ya. Karena kita hanya mendengar dan mengikuti hamba Tuhan. Dengarkan? Karena kita hanya mendengar dan mengikuti hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia, saudara. Kalau kita punya akar yang kuat di apa-apa, di fitnah, di apa-apa, tetap setia, hati-hati. Imanmu, bibitmu tuh jangan sampai di pinggir jalan. Karena dengan di pinggir jalan itu kamu akan dirampas oleh kuasa kegelapan. Kita akan bicara, maaf saudara tadi bicara tentang batu ya, batu-batuan. Jadi batu-batuan ini menandakan tentang kekerasan hatimu. Ketika kehidupan kamu dipakai oleh Tuhan dan kamu diberkati, kamu senang. Tapi ketika kamu mengalami masalah, terus mendoktrin kamu merasa tidak bahagia, tidak enjoy. Terus orang masuk, orang gosip masuk. Makanya ojo nggon putih, saiki putih iku gak iso ditelepon. Dan kamu tiwas poso percuma. Nah itu saudara, luka batinnya hingga akhirnya iya ya, tak pikir-pikir ya bener ya, saya manusia. Janjian jam berapa kamu? Coba aku pengen tahu. Katanya jam 8. Ternyata jam berapa? Sehari gak ada telepon. Tengah malam ini aku ada. Ayo kita doa. Lu aku ngorok. Saya sudah ngorok. Sudah perhatikan. Orang yang mengikut Tuhan, jangan kita keras hati kita. Seperti batu-batuan tadi. Ketika hidup kita keras, kita tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena akar kita itu tidak kuat. Kalau tadi itu di pinggir jalan, kita tahu kebenaran, kita dirampas karena kita tidak puas. Ini juga tidak puas karena apa? Karena kenyataan yang dihadapinya tidak sama. Dimana kita sudah diberkati, kita senang. Begitu kita punya masalah, kita mulai guncang iman kita. Hati-hati. Karena iblis tidak suka kita hidup seperti itu. Amin. Kita harus belajar memahami firman Tuhan bahwa batu-batuan itu adalah kekerasan. Kita suka menuntut Tuhan. Sudah tahu, saya sebelum koma, saya itu menuntut Tuhan. Saya berdoa itu puasa, saudara. Tak posoi, saudara. 3 hari berturut-turut. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ini tidak pernah berani dengan orang tua. Saya ini anak yang rajin. Saya tidak pernah berbohong. Saya tidak pernah satu kali pun absen, kecuali sakit atau terlambat ketiduran. Jadi saya selalu ke gereja. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pedoman saya. Berarti kalau saya sudah ada di bait Allah, tidak ada masalah. Loh, Tuhan sedang ingat, saudara. Loh, kamu itu loh tidak bisa sempurna. Kamu itu loh 24 jam masih banyak pelanggaran. Ya wis lah, ojo mangkel ambek mama, papa, orang tuamu, nggak usah mangkel ambek saudaramu. Datang aja ke gereja. Wis kamu temui Tuhan. Tapi saya keras dah. Nggak. Pokoknya aku mulai sekarang aku nggak mau. Wis mulai hitung-hitungan saya. Tak hitung-hitung ya. Ini mulai jam 7 biasanya aku pergi ke gereja.
cuci-cuci. Loh, saya nggak kemana-mana, sudah tak buat cuci-cuci baju, ngepel segala macam. Tak lihat sudah jam 12. Oh, sekolah minggu sudah selesai. Jadi saya nggak ikut ke gereja. Sore juga gitu, sengaja saja bikin repot. Tak bersihin rumahnya. Sibuk karena dia kayak Marta sudah. Sibuk sendiri. Lega, semua bersih. Terus dilihat jam, sudah pulang gereja. Terus gitu berjalan. 3 bulan Tuhan tegur lewat teman saya. Kamu tahu enggak, orang yang jauh sama Tuhan itu, masalah itu tidak akan terselesaikan. Tapi kalau orang yang ikut Tuhan, masalah apapun sebenarnya, pasti Tuhan ikut campur tangan. Ya, gitu saja. Tapi enggak dengar, no. Keras, seperti batu. Jadi saya tumbuh cinta Tuhan, tapi akar saya kurang kuat untuk cinta Tuhan. Bukan tidak percaya, saya percaya, tapi kurang kuat, saudara. Ngandalno siapa? Keadaan. Kenapa? Aku anak Tuhan kok hidupku kayak gini. Dulu aku belum mau jadi anak Tuhan, tidak mikir kayak gini. Sekarang aku jadi anak Tuhan, aku mikir kayak gini, sorok. Jadi anak Tuhan tuh. Nah, orang tidak suka, iya kamu nanti disalib. Saya mikir, kenapa kok disalib? Bukan yang disalib cuma Tuhan. Itu saya sudah dijawab sendiri sama saya, karena saya tahu firman. Akhirnya saya bilang dengan Tuhan, kita berdoa. Saya mulai hari ini ada di rumah. Saya bantu mama, saya tidak kemana-mana. Saya akan selesaikan rumah tangga di tempat ini. Bersih, saudara, rumah. Tapi dari pagi jam 3 sampai malam baru tidur. Jadi menyibukkan diri. Senang sementara, saudara. Tapi saya itu sumpah lagi. Kenapa? Keadaan tidak menyelesaikan. Terus terjadi hal-hal tidak menyenangkan. Hingga akhirnya datanglah hamba Tuhan, saudara. Pendeta saya. Ayo kamu datang, Kenapa kok malah mundur? Enggak mundur kok aku. Masih repot saya. Maaf ya tante. Alasan juga. Itu saya didatangi itu bukan karena dia, pasti Tuhan lah. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan mengingatkan itu ada batas di mana iblis itu menghitung, bukan Tuhan. Tuhan itu mengampuni. Karena waktunya sudah tiba, setan tanya sama Tuhan, Tuhan sudah toh entok, ya apa tak kerjain? Tuhan lihat kronologinya, dibuka buku kehidupannya, titik. Tesok meme, dia harus lewat koma. Silakan kerjain, terus panas sampai 45. Itu saya ingat sudah. Bawa ke dokter, masuk UGD, dan dokter taruh ini harus nama, tidak tahu penyakitnya apa. Tidak temukan penyakitnya. Jadi hati yang keras itu jadi korban, saudara. Jangan seperti saya, karena saya mengandalkan apa? Nuntut, ya. Mengandalkan Tuhan tapi nuntut, itu batu yang keras. Karena akarnya tidak kuat, jadi kita nuntut sama Tuhan. Enggak bisa, enggak kayak gini. Anak Tuhan harus bahagia loh. Memang anak Tuhan bahagia di dalam kuasa Tuhan, tapi kita harus melewati badai ini. Kita harus kuat menghadapinya, walaupun kita sakit, walaupun kita kekurangan. Intinya seperti itu. Setelah jalan, barulah kita sadar mengapa saya harus koma. Karena Tuhan izinkan saya masuk di dalam dunia roh. Kalau enggak mungkin saya koma. Terus diambil iblis. Tuhan tahu kronologinya. Tuhan tahu kejadiannya. Dia tidak ingin melakukan manusia itu makin masuk di dalam dosa. Tidak mungkin. Tuhan angkat. Pertemuan dengan Tuhan itulah yang Tuhan mau. Kita pasti bertemu dengan Tuhan saat kita mengalami luka dan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Pasti. Kalau saudara peka. Mulai sekarang peka, saudara. Supaya pembicaraan ini tidak hambar. Aku tidak mau ada di dalam batu-batuan. Kita tidak boleh ke sana. Kemudian yang selanjutnya, saudara, kita lihat benih yang ditabur di tanah yang jatuh di semak duri, saudara,
Semak duri itu tahu saudara, duri semua. Begitu tumbuh, dia terhimpit. Nah, duri ini digambarkan tentang luka. Hidup kita ini selalu dilukai. Kalau tidak dilukai, dimakan orang, diciak orang kasarannya ya. Kalau tidak gitu, kita dibohongi dengan saudara, dengan teman akrab kita. Ingat saudara, semua kerugian itu selama kita menjadi milik Tuhan, bukan kita menuntut, kita serahkan pada Tuhan. Amin. Tuhan pasti memberi jawaban itu kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Saya sering katakan itu, karena saya alami. Begitu saya koma, Tuhan sembuhkan, semua jatuh. Papa juga tidak ada kerjaan, mama juga di rumah, semuanya kacau. Dan saya sembuh. Dari situ saya belajar. Kenapa? Karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan, hai gitu, bukan. Tapi saya bertemu dengan sinarnya. Tapi setiap manusia tidak sama kisahnya. Baik itu tua, muda, kecil, bayi pun tidak sama kisahnya. Tapi saya bertemu dengan Tuhan. Saat bertemu itulah kita diubah hidup kita ketika kita mau lakukan perintahnya. Begitu kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan betul-betul mencintai, saya berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Nah, ingat, ketika kita serahkan, jangan kita luka. Ya. Orang yang luka itu mudah gondok, mudah mangkel. Orang yang luka itu apa ya, saudara? Tindak lakunya itu tidak mood, sebentar mood. Jadi kayak grafiknya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, betul kita bisa naik turun, tapi tidak sampai naik 10 turun 20. Itu tidak bagus. Mari kita belajar supaya hidup kita, pohon kehidupan kita ini benar-benar saudara dijaga, supaya naik turun kita tidak terlalu sampai melebihi dari pertama yang kita punya 10, jangan turun sampai 20. Paling 8. Paling 5, mentok itu 5 saja separuh. Tapi bagaimana caranya, Bu? Serahkan semua pada Tuhan. Karena dengan kita serahkan, hidup kita diubah oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang harus kita imani, bahwa semua kesaksian itu boleh kita imani, tapi alangkah baiknya kalau kesaksian itu dalam hidup kita alami. Tahu maksudnya? Orang itu bisa dijamah, disembuhno dari timpangnya. Loh, hebat orang ini pendeta. Bukan itu yang kita cari. Oh, ajaib Tuhan, betul kan? Kalau orang ini bisa disembuhkan, saya pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan tolong saya, Tuhan selesaikan masalah saya. Enggak gitu juga. Kalau kita melihat mujizat dimanapun, oh saya bersyukur karena saya bisa menyaksikan kuasa-Mu. Tapi alangkah baiknya kalau saya juga belajar untuk mencintai Tuhan dan merasakan kuasa-Nya. Tidak usah nuntut. Karena tanah berbatuan itu, bibit yang benih yang jatuh di batuan itu juga menuntut, saudara. Dia tidak ingin hidup tidak enak, dia maunya enak. Tapi akarnya tidak mendalam, percuma juga. Sama dengan semak belukar. Kalau kita saat dilukai, apa yang terjadi? Gak sah di butitik-butitikan. Gak perlu. Wes gak usah. Nah itu saudara, karena kita mengandalkan manusia. Jangan terbawa, oh di sana ini, di sana itu loh, itu akhir zaman. Kamu dibawa sana, percuma saudara. Karena semua batuan disatukan. Di mana kamu tinggal, usahakan kamu bertumbuh. Usahakan kamu menerima nikmatnya pimpinan Tuhan, supaya anugerah Tuhan itu masuk di dalam hatimu dan kamu diubah menjadi orang pilihan Allah. Amin. Ketika saya bertemu dengan teman saya, ya sekolah, saudara, saya kaget. Dia juga kaget. Tuh kamu kok jadi segini gede, katanya. Lah dipikir aku tuh cilik, dulu pikiran saya itu kalau kita mau ketawa sudah buat guyonan. Dia bilang, aku ini sekarang sakit-sakitan.
Jadi dia agak bungkuk ini. Terus rambutnya sudah mulai tipis karena digerogoti oleh kanker. Stadium berapa nggak tahu. Dia bilang gini, doamu aku ya. Kamu kan tahu dunia roh. Gimana caranya supaya aku ketemu Tuhan terus masuk surga. Dalam hati saya kok enak kan kamu temanku. Jadi memakai alias teman ya. Terus begitu saya ingat itu ingat kronologi masa lalu, dia juga sering ngerjain saya cari tas di mana-mana, dia yang nyembunyi sampai saya nangis baru dikasih nanti rambut saya kan panjang tali-tali gitu. Dari saya maju disuruh sama gurunya, semua ketawa karena di sini ditali ditulisi lupa nggak bisa bahasa Inggris gitu, dibikin malu. Nah saat itulah memori lama masuk. Nah iblis masuk juga. Jangan ditolong. Jangan ditolong. Itu saudara. Impas satu sama satu. Itu iblis. Tapi saya nggak mau. Saya tahu saya luka. Tapi saya milik Tuhan. Saya belajar ya sudah. Tuhan, apa yang saya lakukan? Ampuni saya kalau saya ingat masa lalu. Sekarang dia kecil, nggak tulang sama kulit. Ingat saya sakit, saudara. Dulu saya sakit tulang sama kulit, saudara. Tolong doain aku ya. Sampai kayak orang mengiru. Susah loh nafas betul karena saya pernah alami. Saya tuh pernah kena asma umur 7 tahun. Mengiru, asma. Waduh susah, hidup tuh rasanya kayak berjuang mati-matian. Hanya saya duduk dan saya berdoa. Begitu berdoa, dia pegang tangan saya. Saya takut juga kenapa kok pegang-pegang tangan saya. Saya buka mata sebentar, Tuhan tolong saya. Kan tidak kenal. Kayak kita kan teman lama, terus baru kenal kan kita tidak boleh. Oh sakarpe, pinjam uang sakarpe. Tidak bisa saudara. Punya hikmat dari Tuhan. Tanya sama Tuhan boleh enggak kan gitu. Ketika dia pegang tangan saya bilang Tuhan, bisa enggak saya mendoakan orang ini? Lepas lah ya tersinggung orangnya. Lepas Kenapa Tuhan? Dalam hati saya, lepas enggak boleh dikipat Pelan-pelan saya lepas. Dan saya tanya, kenapa? Karena di dalam tubuh dia ada susuk. Ketika dia melekat itu dia bilang susu pindah gitu iblis. Jadi saya kan kena susuknya sudah karena saya tidak puasa. Hanya saya lepas pelan-pelan dia marah saudara. Berdiri marah apa gitu. Saya kan kaget. Sudah gini bisa teriak keras gitu. Saya minta maaf ya karena saya juga tidak siap mau pegang gitu. Saya bilang gitu. Susu ada gitu ya, aneh saja. Saya tidak bisa. Walaupun saya luka, ya saya paham ya. Duduk. Mari kita berdoa. Doa di batangan. Oh, tidak boleh pegang-pegang. Tidak, di batangan. Oh, tapi dulu ya, jadi iblis itu pintar. Ngelak tuh. Dulu kita biasanya pegangan tangan. Itu saya sekolah. Kan ini doa. Saya kasih hikmat saya. Dua ada orang yang pegangan tangan kalau kita mau berdebat, tapi kan Tuhan kasih hikmat saya. Langsung bisa bicara. Bukan bohong saya. Ketika kita punya masalah dan itu sesuatu pertanyaan, Tuhan kasih jawaban itu terlontar keluar. Hanya berdoa. Di tangan. Tuhan bilang apa? Dia sakit karena dia amarah besar. Kamu tahu tadi teriakannya. Ketika dia berteriak, susuknya keluar. Tadi teriak di mana? Saya mikir, tadi teriak di sini apa di sana ya? Terus saya mikir, di sini apa di sana ya? Terus saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Aku sudah bentengi kamu dengan kuasa Allah. Dia terjatuh di bawah. Begitu saya amin, taknya betul sudah jatuh di bawah. Dan saya bilang, Tuhan,
kuasamu yang terjadi, saya berbahagia. Bibit atau biji yang tinggal di tanah, yang subur, yang bertumbuh, dia akan berbuah. Saya sudah memiliki buah dari hasil itu. Saya ditolong Tuhan, itu adalah berbuah. Pertolongan Tuhan itu adalah buah. Oh syukur Tuhan. Saya harus bagaimana dengan orang ini? Banyak susuknya. Macam-macam, seluruh tubuhnya disusuk semua. Loh kenapa tuh Tuhan? Ya karena dia suka itu. Waduh, terus saya harus bagaimana Tuhan? Puasa. Loh dia sakit ya Tuhan. Suruh mereka, entah suaminya, entah anaknya. Oh ya, hanya cerita keluarganya dan doa. Saya tahu, begitu kita pelepasan saudara. Saya sudah bilang, Tuhan jangan yang aneh-aneh. Tak serano sama Tuhan. Begitu saya doa, saya tumpang tangan. Tuhan bilang, jangan tumpang tangan. Puji Tuhan. Sembah, gitu, menyembah. Hampir 1 jam, saudara. Saya tidak bisa nyanyi itu, saudara. Mereka nyanyi. Saya itu kan tidak bisa nyanyi, tidak pinter ngapal pujian. Mereka nyanyi, saudara. Kompak lagi. Dan saya tanya, mengapa bisa kompak? Lihat, begitu saya melihat dalam roh. Malaikat itu nyanyi, saudara, pakai mulut mereka. Keluarganya kan banyak, dia ada di tengah. Ada 15-an. Begitu kita sudah selesai memuji Tuhan, Tuhan berkata apa? Hari ini juga, Tuhan bicara langsung. Hari ini juga, penguasa susuk dan roh-roh yang tidak benar keluar dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dia keluar, saudara, pingsan dia, saudara. Nah, iblis masuk, mati. Enggak, mati. Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa benar-benar meninggal? Bukan. Dia pingsan. Oh ya, hanya kita doa bersama-sama lagi, kita ambil air, kita ambil perminyakan, dia bangun. Aku ada di mana? Katanya. Aku tadi di bawah orang tinggi besar, katanya. Matanya tidak ada, mulutnya tidak ada, tapi tangannya, kukunya panjang-panjang, akan merampas hidup saya. Sudah bebas. Mama sudah bebas, kata anaknya. Saya tidak ngomong, tapi anak-anaknya bilang, ayo ma, minum ini, diminum. Kasih perminyakan, mukanya sudah berbeda. Jadi ingat, orang yang luka batin itu berbahaya, saudara. Karena iblis bisa masuk dengan banyak cara. Mari orang yang suka tersentuh dengan hal-hal yang tidak baik, marah, jengkel, mangkel, bukaan hatimu, saudara, lepaslah. Amin. Dan kita menjadi milik Tuhan yang sah di bumi maupun di surga. Kemudian yang keempat, bibitnya adalah ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, ada yang 30 kali lipat. Mengapa 100 lipat? Karena Tuhan berkata bahwa hidup manusia ini, saudara, hidup manusia ini adalah hunetisi, pengen sempurna, tapi tidak bisa sempurna. Tapi dengan dunetisiga, aku memberikan 100 lipat. Itu bertanda bahwa aku memberikan kamu berlipat-lipat ganda dan melebihi dari itu. Kemudian di sini dikatakan juga ada 60 kali lipat, itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari adalah 60 kali lipat. Kamu bekerja, aku kembalikan 60 kali lipat. Itu menandakan bahwa budema dalam pekerjaan itu Tuhan memberkati hidupmu. Lu mana, jangan menuntut, kerjakan aja. Setiap tetesan air mata aja Tuhan tampung, apalagi jeripayamu Tuhan pasti kumpulkan dan Tuhan akan kembalikan jeripayamu. Amin. Imani, saudara. Karena Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Dia lebih ajaib dan betul-betul sempurna. Dan manusia akan disempurnakan. Kemudian di sini dikatakan 30 kali lipat adalah tubuh, roh, dan jiwa.
Ketika kita sudah disempurnakan 100 lipat itu melebihi dari semuanya. Dan 6 hari itu adalah pola kerja kita, saudara. Dan minggu itu kan hari memuji muliakan Tuhan, ya, hari raya. Demikian juga 30 kali lipat itu menandakan bahwa tubuh roh jiwamu di dalam naungan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Kita imani karena Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Sekarang sebelum kita tutup, kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Ya, saudara ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan semuanya itu sehingga berbuah seperti gambar macam-macam buah dalam satu pohon kehidupan, bermacam-macam berkat, bermacam-macam anugerah, hikmat, marifat, itu buah semua dari surga. Kebahagiaan, ketulusan hati, sukacita, itu semua adalah buah-buah dari surga yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Amin. Siapa yang tidak suka? Kita mau seperti itu. Amin. Kemudian kita lihat lagi ada kata-kata yang indah. Pohon kehidupan kita berproses sesuai dengan tabur tuai. Dengarkan. Kalau kamu jahat, penaburannya juga jelek, ya. Kalau kamu marah, penaburan juga, buah yang marah, penaburan juga jelek. Tapi buah kasih mendatangkan kemuliaan Tuhan. Buahnya, tuainya pasti kemuliaan Tuhan. Kesabaran mendatangkan kemurahan yang luar biasa, saudara. Dan iman yang kuat mendatangkan buah kuasa Allah yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Maka taburlah yang terbaik, maka akan menuai di setiap musim hidup yang dijalaninya. Mengapa dikatakan di sini musim? Karena karena kehendak Allah yang terjadi dalam hidupmu, bukan kehendak kita, bukan kehendak hambanya, tapi kehendak Allah. Imani dan jangan sampai kamu patah semangat. Amin. Tuhan punya kuasa atas hidup kita, dalam perjalanan kita Tuhan punya kasih yang sempurna. Di sini saudara ada satu puji-pujian sebelum saya tutup dengan doa, saudara. Ada satu puji-pujian yang mengangkat kita supaya kita sadari bahwa kehidupan kita ini adalah hidup yang penuh dengan kasih. Kita memasuki gerbangnya dengan sungai sukacita dari Allah. Itu pujian sukacita, saudara. Kita akan menyanyikan beberapa lagu sukacita hari ini. Karena kita tahu bahwa buah yang bibit yang tinggal di tanah yang subur itu akan membuahkan hasil buah yang luar biasa. Berarti kita harus penuh dengan sukacita. Itu adalah tabur Tuhan. Ketika kamu sukacita, maka kamu akan menerima taburan yang luar biasa dari Tuhan dengan berkat-berkatnya. Amin. Jadi jangan apa ya, saudara, kita mengikut Tuhan, jangan bawa beban itu kemana-mana. Tahu, saudara, mukanya, mimiknya, ya apa, kita membawa sakit, ya kita juga tahu. Tapi jangan kita terus kepikir. Jadi pikiran kita tidak bisa enjoy, tidak bisa tenang, tidak bisa sukacita. Buang semua karena kita memasuki gerbangnya dengan sungai sukacita dari Allah. Ada satu, sebelum saya tutup firman Tuhan, ada satu kesaksian, saudara, mungkin agak panjang, tapi saya ambil potong-potongan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah tua dan ringkih, mungkin saya sudah ceritakan kesaksian ini. Dia keluar dari hutan dan membawa ranting yang banyak, sehingga sampai tinggi melebihi dari tingginya dia. Jadi terbongkok gini, jalannya terseok-seok. Kemudian ada yang belakangnya itu bronfit ya. Bronfit ya, yang belakangnya ada apa namanya tempatnya itu, sudah. Jadi ada kayak tempat ruang tuh yang kosong tuh. Nah, itu ada pemuda yang melewati situ pakai mobil itu dan dia menengok dari spion. Loh, itu bapak kasihan banget ya, sudah tua ringkih kok bawa ranting sampai kayak gitu. Akhirnya dia bilang, dia mundur dan dia buka spionnya kacanya. Pak, ayo naik ikut aku. Ini
kosong, mumpung mobilku kosong. Hanya, apa? Naik ya naik. Begitu dia naik, saudara, pemuda ini bangga atau senang, waduh aku sudah menolong bapak itu, dia nyanyi-nyanyi sukacita. Tapi begitu dia dilihat di spion, loh kok rantingnya sih diangkut naik, tapi rantingnya tidak ditaruh, ranting kayu yang tinggi itu dibondong dan pegangan gitu, digeronjakan itu sambil memegang ranting-ranting itu. Jadi pemuda ini marah, dia gebrak itu pintunya aja, bapak ini tahu apa enggak ya, dikasih pengertian apa enggak ya? Saya tak bilangi bapak naik dan bapak istirahat yang baik. Kok bapak kok ngangkati ranting? Ya apa sih pak? Karena dia gugup, dia turun mau meninggalkan tempat itu. Tunggu, maksudnya tuh ranting itu taruh di sini bapak duduk. Oh ya. Hanya rantingnya ditaruh, bapak ini bisa sambil deku itu kakinya, sambil mengelapi keringatnya dan bisa bernapas lega. Nah, hidup kita juga gitu loh. Tuhan bilang, taruh bebanmu, kasih nondek pelataranku. Tapi dipondong terus kayak bapak itu. Jadi akhirnya apa? Tidak suka cinta. Taruh bebanmu, taruh penyakitmu, taruh semua masalahmu di tempatku. Taruh dalam pelataranku. Tapi pikiri terus. Gak bisa, gak dipikirin. Nah itu yang bahaya. Kita tidak akan dapat kemenangan dari itu. Taruh dan serahkan sama Tuhan. Amin. Kita lepaskan beban kita nyanyi. Jangan ada mimik yang sedih.